Jadi hari ini kita akan mereview materi untuk pasca UTS ya. Jadi pra UAS, pasca UTS. Jadi kita akan mereview materi tentang metabolisme. Jadi sebenarnya materi-materi setelah UTS itu dari yang proses metabolisme, kemudian ada metabolit sekunder, ada kemarin itu ada senyawa bioaktif, kemudian teman-teman juga diminta presentasi kelompok, ada glikolisis, siklus Krebs, transfer elektron, metabolisme protein, lemak. Nah, itu sebenarnya adalah materinya tentang metabolisme. Jadi kata kunci dari materi pasca UTS itu adalah tentang metabolisme. Nah, jadi di sini saya akan mereview materi-materi apa saja sih yang nanti akan keluar pada saat UAS. UAS-nya seperti apa? UAS-nya nanti insya Allah pilihan ganda dan mencocokkan. Gitu. Jadi kalian nanti langsung keluar hasilnya. Nah itu tadi. Jadi dia akan dibatasi waktu, waktunya 60 menit, ada soal pilihan ganda dan ada soal mencocokkan. Jadi esainya adalah berupa kalian mencocok-cocokkan, kemudian ada pertanyaan ya salah gitu ya, benar atau tidak yang seperti itu, sehingga nanti ketika kalian sudah klik selesai itu nanti langsung keluar skornya. Batas minimalnya berapa Bu? Batas minimalnya 70. Jadi kalau teman-teman merasa nanti skornya di bawah 70, nanti akan saya minta untuk remedial. Dan jangan berharap remedialnya enak gitu loh. Jadi saya harap sih teman-teman jangan sampai lah ada remedial gitu loh. Makanya itu yang harusnya hari ini kita UAS, saya gunakan untuk kita mereview materi supaya kalian bisa, insya Allah kita sama-sama mengingat kembali supaya nanti teman-teman itu pada saat ujian akhir itu enggak kebingungan. Saya buat coba saya buat secara ringkas materinya tentang metabolisme. Jadi metabolisme berarti adalah proses penggunaan energi. Metabolisme adalah proses penggunaan energi. Metabolisme itu adalah meliputi ada yang dinamakan proses anabolisme dan proses katabolisme. Kemarin anabolisme apa? Ada yang masih ingat perbedaan anabolisme dan katabolisme? Ya, suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke. Anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan. Ya, pembentukan itu berarti apa? Pembentukan dari senyawa yang sangat sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, ini adalah anabolisme. Katabolisme berarti senyawa yang sangat kompleks dibongkar. Senyawa yang sangat kompleks itu dipecah, dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi kalau anabolisme, misalkan kita membentuk karbohidrat dari glukosa, membentuk lipid atau lemak dari asam lemak atau gliserol, membentuk asam amino menjadi protein. Nah, itu termasuk ke dalam anabolisme. Membentuk ya. Katabolisme berarti membongkar. Karbohidrat dibongkar menjadi glukosa, lipid atau lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, protein kita rubah menjadi asam amino. Nah, jadi ini adalah kata kunci dari metabolisme. Ada namanya anabolisme, ada katabolisme. Sehingga konsekuensi dari proses metabolisme adalah adanya pembebasan. Ya, jadi membebaskan itu berarti apa? Merombak dan menggunakan energi. Nah, menggunakan energi digunakan untuk apa? Untuk membentuk. Jadi dia ada proses membebaskan energi dan menggunakan energi yang telah dibebaskan untuk memelihara proses kehidupan. Jadi teman-teman sekarang berpikir, teman-teman sekarang makan misalkan, teman-teman bisa tumbuh, bisa berkembang, itu termasuk adalah kegiatan metabolisme. Jadi
Kenapa kok ada karbohidrat, lipid, protein? Ini adalah tergantung dari jenis makanan yang kita masukkan. Makanya ikan maupun manusia itu kecukupan gizinya itu harus sama gitu. Jadi artinya harus ada karbohidratnya, harus ada lemak, harus ada protein, harus ada mineral. Nah, itu harus karena apa? Untuk mencukupi kegiatan metabolisme ini gitu. Makanya kenapa kok ada ikan yang misalnya dia terlalu kurus, misalkan ya mungkin proteinnya kurang. Jadi pra UTS, sebelum UTS kita membahas satu-satu karbohidrat kita bongkar, monosakarida, polisakarida, lipid kita bongkar, asam lemak, gliserol, protein kita bongkar lagi menjadi asam amino, enzim. Nah, sekarang kita bahas adalah metabolisme. Jadi karbohidrat, lipid, protein itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mempertahankan proses metabolisme. Karena kalau ikan sudah mati, nah berarti kan proses metabolisme ini sudah tidak terjadi. Jadi metabolisme ini bentuk energinya apa? Bentuk energinya adalah ATP atau adenosin trifosfat. Ini yang bolak-balik kita bahas ya dari pra UTS sampai sekarang, adenosin trifosfat. Bagaimana metabolisme ini bertujuan untuk merombak energi atau menggunakan energi ini. Jadi menggunakan si ATP ini. Nah, kemudian contoh dari anabolisme atau pembentukan adalah fotosintesis. Ya, jadi 6 CO2 ya, 6 CO2 atau 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air atau H2O menjadi C6H12O6 atau glukosa plus O2. Ini adalah fotosintesis. Artinya ada molekul yang sederhananya apa? Molekul yang sederhananya CO2. Ya, kemudian molekul sederhananya adalah air, H2O. Nah, pembentukannya apa? Jadi glukosa, C6H12O6. Glukosa ini termasuk ke dalam karbohidrat, ya. Glukosa plus oksigen. Ini anabolisme. Katabolisme gimana? Berarti dirombak, ya. Berarti glukosa plus oksigen ini dirombak menjadi CO2 ditambah H2O. Ini contoh dari katabolisme. Ya, jadi ketika kita bernafas ya, respirasi seluler, ketika kita bernafas, maka kita menggunakan glukosa. Glukosanya didapat dari mana? Dari makanan yang masuk. Nah, jadi karbohidrat yang masuk dipecah menjadi glukosa, kemudian kita bernafas kan membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu nanti hasil akhirnya apa? Karbon dioksida, uap air. Kan kita bernafas menghirup oksigen, ya, kalau perombakan. Jadi kalau perombakan atau respirasi seluler, kita bernafas, kita membutuhkan oksigen, dan kita membutuhkan karbohidrat dalam bentuk glukosa. Hasil akhirnya adalah karbon dioksida. Ya. Jadi uap kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida, dan hasil akhirnya adalah uap air. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, jadi ini ya, anabolisme, katabolisme. Anabolisme membentuk senyawa kompleks. Nah, jadi ini ya, anabolisme, pembentukan. Nah, kita lihat panahnya. Ada energi yang masuk, berarti di sini membutuhkan ATP. Kita membutuhkan ATP untuk membentuk senyawa kompleks. Nah, sementara untuk katabolisme, senyawa kompleksnya dirombak. Nah, artinya apa? Dia menghasilkan energi. Nah, jadi kalau ini dia membutuhkan energi, kalau ini dia menghasilkan energi. Dia menghasilkan energi dan dia merombak dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Ini adalah anabolisme. Seperti ini. Anabolisme
dia membutuhkan energi. Dia membutuhkan O2 ya tadi ya. Contohnya respirasi seluler. Dia membutuhkan O2. Nah, jadi dia anabolisme, dia membentuk karbohidrat. Nah, jadi dia membentuk karbohidrat. Nah, katabolisme dia menggunakan oksigen ini tadi di sini digunakan ya, karbohidratnya dipecah. Nah, karbohidrat yang digunakan apa? Glukosa, dalam bentuk glukosa. Atau C6H12O6. Dalam bentuk glukosa ditambah ada oksigen ya, respirasi seluler. Nah, ini dihasilkan ATP di sini. ATP yang dihasilkan di sini. Hasil akhirnya apa? CO2 dan H2O. Bu, Ya, silakan. itu energi yang masuk terus yang keluar itu berarti energinya berbeda, Bu ya? Apa sama? Beda. Jadi kalau proses anabolisme itu yang dibutuhkan 2 ATP. Di sini 2 ATP, tapi yang dikeluarkan itu 36 ATP. Beda ATP yang dihasilkan. Jadi yang dibutuhkan untuk proses pengubahan menjadi karbohidrat itu energinya lebih kecil. Ya, Mas. Iya, Bu. Berarti lebih banyak gitu, Bu ya, digandakan gitu. Iya, betul. Jadi nanti di penggandaannya itu di proses transport elektron. Awalnya kan kalau di glikolisis masih dua, siklus Krebs masih dua. Nah, nanti di transport elektron itu nanti proses penggandaan ATP-nya. Kalau yang untuk ini pembentukan hanya 2 ATP. Gitu ya. Jadi membentuk apa ya? Fotosintesis ya. Karena kita tidak melakukan fotosintesis ya. Jadi fotosintesis melakukan dia tidak membutuhkan energi yang besar. Oke. Nah, jadi ini metabolisme. Kaitannya apa sih, Bu, dengan proses ekstraksi yang sudah kita lakukan pada waktu praktikum? Nah, jadi pada waktu praktikum sebenarnya adalah kita mengekstrak metabolit. Metabolit itu apa? Metabolit adalah organik yang dihasilkan dan terlihat dalam metabolit. Sebenarnya ini kita cek gitu. Nah, metabolit ini dia ada 2 macam. Ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, kalau metabolit primer ini adalah semua senyawa yang primer. Primer itu apa? Berarti kan dibutuhkan untuk metabolisme ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat ini meliputi DNA ya, DNA, RNA. Ini kan sangat dibutuhkan oleh biota ya, sangat karbohidrat, protein, lemak. Ini adalah contoh dari metabolit primer. DNA dan RNA. Yang kemarin kita lakukan itu adalah kita mengecek. Teman-teman kan kemarin sudah mengecek ya, ada karbohidratnya enggak, ada proteinnya enggak, ada lemaknya enggak. Nah, itu sebenarnya adalah kita mau melihat produk dari metabolisme. Kemudian yang kedua, kemarin kan melakukan ekstraksi begitu panjang. Nah, itu adalah sebenarnya metabolit sekunder. Nah, jadi metabolit sekunder itu apa? Kalau yang primer itu kan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kalau nggak ada itu, maka pertumbuhannya akan terhambat. Metabolit primer itu adalah untuk fungsi yang universal dan fungsi yang paling penting untuk tumbuh. Kalau dia hilang, maka pertumbuhannya akan terhambat. Nah, kalau metabolit sekunder itu dia tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan, tapi dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Misalkan, untuk menangkal serangan predator atau untuk perlindungan diri dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ini yang disebut dengan ini yang biasanya dijadikan obat-obatan. Makanya kemarin kalian pada saat praktikum itu
yang sangat panjang dari A sampai Z. Kenapa? Kita mau mencoba mendapatkan metabolit sekunder. Obat-obat yang obat bakteri, misalkan ya antibakteri, kanker ya, obat kanker jadi ekstraknya dari nah, biasanya si metabolit sekunder ini juga menangkal serangan predator. Nah, diharapkan ketika masuk ke dalam tubuh gitu ya, obatnya misalnya obat anti kanker ya, itu diharapkan dia ini bisa menangkal gitu. Jadi serangan sel kanker yang ganas itu diharapkan bisa ditangkal. Ya, tujuannya kemarin kalian praktikum itu apa? Tujuannya sebenarnya yang diekstrak senyawa alami. Nah, senyawa alami hasil dari proses metabolit. Contoh metabolit sekundernya apa? Banyak. Yang pertama adalah alkaloid. Biasanya ada di tubuh. Sifatnya detoks dan bekerja digunakan sebagai obat-obatan. Yang kedua ini adalah saponin. Kalau saponin ini biasanya zat racun. Jadi racun bakteri membunuh virus. Ada flavonoid. Flavonoid ini biasanya teh. Daun-daunan teh itu dia kan disebutnya antioksidannya tinggi. Nah, sebenarnya bisa melancarkan kalau teh kenapa sih kok dia disebutnya antioksidan? Karena dia kaya akan flavonoid. Bisa nggak kita mengekstrak teh? Kalau di perikanan ada mangrove itu ada. Dari perikanan bisa. Ya, jadi perikanan itu tidak cuman ikan, tidak cuman udang, teman-teman bikin sirup dari mangrove bisa, teh dari mangrove bisa, bahkan beras dari mangrove bisa. Nah, jadi kalau kalian mau mengambil perikanan tapi bukan ikan, silahkan kalian ambil ke mangrove, itu juga masih termasuk ke perikanan. Jadi sebenarnya perikanan itu luas, nggak cuma ikan, nggak cuma udang, nggak cuma biota-biota itu saja. Kalian mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan air, kalian coba ekstraksi, kalian jadikan obat, nah itu juga sudah termasuk dari pemanfaatan dari produk perikanan. Ada polifenol. Nah, jadi kalau antioksidan yang ada di teh itu sebenarnya dari mana? Dari flavonoid dan polifenol. Flavonoid dan polifenol ini kaya antioksidan, jadi sangat tinggi antioksidannya. Gitu. Antioksidan itu apa? Menangkal yang disebut radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu adalah atom O. Nah, misalkan kita punya atom O, ya misalnya harusnya ada 6. Nah, radikal bebas itu dia cuma 5. Nah, sehingga ketika dia cuma 5 itu dia sangat mudah berikatan dengan yang lain gitu. Makanya kalau dia teroksidasi, kenapa kok antioksidannya rendah, bisa ke kanker, bisa ke apa, karena ini oksidannya dia radikal, sangat mudah berikatan dengan senyawa yang lain yang ada di dalam tubuh sehingga sangat berbahaya. Nah, jadi untuk menanggulanginya gimana? Diberikan ini polifenol, diberikan flavonoid. Nah, jadi polifenol dan flavonoid ini dia memberikan donor. Nah, jadi yang harusnya di sini ada 6 misalkan, tapi isinya ada 5. Nah, ini didonor, dikasih elektron tambahan sehingga tidak jadi radikal bebas lagi. Kemudian ada tanin. Nah, tanin ini dia biasanya ada pada kulitnya tanaman, terutama tanaman mangrove. Taninnya itu sangat tinggi. Nah, makanya kalau kita membuat aquascape itu jangan menggunakan tanaman mangrove.
karena ini taninnya tinggi. Nah, tanin ini dia sifatnya membunuh ikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau buat aquascape, kalian bisa menggunakan kayu jati nggak apa-apa, tapi jangan kayu mangrove gitu. Karena kalau kayu mangrove, ketika mungkin 1 bulan masih nggak apa-apa. Ketika 2 bulan, 3 bulan itu taninnya semakin keluar ketika dia kena air, kena oksigen, dia itu taninnya keluar. Nah, tanin ini dia bisa membunuh ke ikan gitu tanin. Tapi kalau ke manusia dia bisa sebagai antibiotik. Jadi antibiotik, tapi kalau ke ikan justru membunuh kalau terlalu banyak. Kemudian contoh metabolit sekunder lagi itu adalah steroid. Steroid jenis saponin, sifatnya toksik dan memiliki efek anti-jamur. Jadi saya sampaikan saponin itu juga zat racun, cuman kalau ke ikan masih nggak apa-apa. Tapi kalau tanin itu zat racun, ke ikan sudah ini ya. Kalau ke ikan itu sudah lama-lama bisa mematikan. Gitu. Kalau saponin dia menyehatkan ke ikan, membunuh jamur, membunuh bakteri, membunuh virus. Kalau tanin dia membunuh ikan juga. Nggak cuman virusnya, nggak cuman bakterinya, tapi ikannya juga mati. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Bisa dipahami atau masih kesulitan untuk dipahami? Bisa Bu. Kenapa? Kenapa, Faiz? Sinyalnya kok putus-putus. Oke, kalau bisa saya lanjutkan. Silakan ya. Jadi kalau ada yang kesulitan, boleh raise hand, boleh acungkan tangan. Nanti saya jelaskan lagi. Silakan, tidak apa-apa. Oke, ini tadi metabolit ya. Jadi kita sudah membahas tentang metabolisme secara umum. Metabolisme itu ada anabolisme atau pembentukan, ada katabolisme atau perombakan. Nah, kemudian produk dari metabolisme disebut dengan metabolit yang kemarin kita laksanakan. Ya, jadi ada yang disebut sebagai metabolit. Metabolit ini adalah produk dari metabolisme, di mana produk dari metabolisme itu ada yang disebut metabolit primer. Primer artinya harus ada digunakan untuk pertumbuhan. Nah, berarti yang termasuk adalah karbohidrat, protein, lemak, DNA, RNA atau asam nukleat. Ada yang disebut sebagai metabolit sekunder. Tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan, tapi harus ada. Karena apa? Untuk mempertahankan diri. Ya, baik untuk mempertahankan diri dari predator, untuk bertahan terhadap lingkungan, untuk perlindungan diri, untuk alat bersaing. Nah, sehingga ini yang biasanya digunakan untuk pengembangan obat. Sifatnya unik dan berbeda-beda setiap spesies. Ini ya, yang tadi barusan saya jelaskan adalah contoh-contoh dari metabolit sekunder. Ada alkaloid, ya, sifatnya untuk penetral racun. Ada saponin. Saponin ini dia membunuh jamur, virus, bakteri. Ke ikan tidak. Ke ikan kalau ada saponin itu meningkatkan imun. Nah, ini ya saponin. Ada flavonoid dan polifenol. Dan polifenol ini dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Jadi kalau kalian mau membuat obat-obatan untuk ikan, boleh diambil dari daun-daunan teh, disuntikkan ke ikan. Misalnya mau dibuat jadi imunostimulan, itu bisa. Flavonoid dan polifenol. Antioksidannya sangat tinggi. Ada zat tanin. Nah, tanin yang saya jelaskan tadi. Kalau saponin itu boleh ke ikan meningkatkan sistem imun. Kalau tanin dia tidak boleh terlalu banyak ke ikan karena tanin ini selain dia membunuh bakteri, jamur, virus, nanti dia juga membunuh ikannya sendiri. Sehingga nggak boleh aquascape kita menggunakan tanaman mangrove, itu nggak boleh.
Karena 2 bulan, 3 bulan airnya jadi kuning, ikannya lama-lama mati. Karena taninnya nanti semakin lama semakin keluar ketika dia teroksidasi, ada oksigen, ada air. Steroid jenis saponin. Ya, steroid ini juga masih boleh kalau untuk ikan. Kenapa? Masuk ke saponin. Saponin tadi dia anti jamur, anti bakteri, antivirus, tapi tidak membunuh ikan. Terus cara mendapatkan metabolit sekunder itu bagaimana? Misalkan ada di antara teman-teman di sini yang ingin nanti menjadi membuat vaksin ikan misalkan. Nah, tahapannya yang pertama adalah kita melakukan ekstraksi. Ekstraksi yang kemarin kalian lakukan itu adalah prosedur ekstraksi untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan. Kemarin kalian mengekstrak ada fukoidan, ada laminaran, ada alginat. Nah, itu adalah ekstrak yang diambil dari metabolit sekunder. Nah, jadi laminaran, alginat, fukoidan itu adalah turunan dari karbohidrat. Ya, jadi metabolit primernya adalah karbohidrat, metabolit sekundernya adalah laminaran, fukoidan itu tadi. Nah, jadi kemarin tahapan yang kalian lakukan adalah ini, ekstraksi. Nah, jadi ekstraksi ini berupa ekstrak kasar atau ekstrak murni. Nah, ekstrak kasar itu apa? Ekstrak kasar itu adalah kalau misalnya kita mendapatkan laminaran, tapi di situ masih ada protein, masih ada lemak. Nah, kemarin makanya teman-teman diminta untuk mengetes. Karbohidratnya pasti ada di situ. Pada saat kalian praktikum pasti masih ada karbohidratnya, tapi protein dan lemaknya ini masih ada apa enggak? Gitu. Kalau misalnya ternyata pas kemarin kalian lakukan praktikum, ternyata proteinnya masih kedetek, oh warnanya masih berubah jadi biru. Nah, berarti kemarin yang kalian lakukan adalah ekstrak kasar. Ekstrak murni itu gimana? Berarti kalau kita mengekstrak fukoidan, ya udah 100% fukoidan. Kalau kita mau mengekstrak alginat, berarti 100% alginat. Nah, itu baru yang disebut ekstrak murni. Jadi kemarin yang kita lakukan masih tahap pertama. Tahap yang kedua apa, Bu? Sebenarnya tahap yang kedua setelah kita mengekstrak adalah kita memurnikan. Tahapan pemurnian. Gitu. Jadi kalau kemarin kalian mungkin masih ada proteinnya, masih ada lemaknya. Nah, kalau kita mau memurnikan itu menggunakan alat yang disebut kromatografi atau HPLC. Jadi ini alat besar, alat instrumen. Biasanya pabrik-pabrik yang punya, nah itu untuk memurnikan senyawanya. High performance liquid chromatografi. Jadi, ini yang biasanya digunakan untuk pemurnian kromatografi. Ada kromatografi lapis tipis, ada kromatografi penukar ion, dan lain sebagainya. Jadi kemudian ini ya, jadi tahapannya sampai 1. Kemudian kemarin yang kita lakukan lagi adalah uji kualitatif. Kita kemarin juga melakukan uji kualitatif. Atau yang ketiga, itu adalah untuk mengetahui ada tidak senyawanya. Jadi kualitatif itu hanya untuk mengetahui ada tidak senyawanya. Kemarin kita lakukan adalah uji fitokimia dan uji warna. Oh iya, tidak apa-apa Mas Pandu. Kalau kesulitan silahkan ya. Jadi ini silakan nggak usah malu-malu. Kalau ada kesulitan langsung raise hand saja. Nanti saya ulangi. Nanti akan saya ulangi. Teman-teman nggak paham gimana saya ulangi. Jadi kemarin yang kita lakukan adalah prosedur ekstraksi dan uji kualitatif. Oke, sebelum saya membedakan kualitatif dan kuantitatif, saya punya 2 kriteria. Yang satu tinggi, ya ini tinggi badan misalnya 165. Yang satu dia cantik. Nah, saya mau tanya dulu, dari 2 ini yang kualitatif yang mana? Yang cantik, Bu. Oke ya. Sudah paham ya. Yang kualitatif adalah yang cantik. Yang lain sudah tahu kenapa yang kualitatif yang cantik? Oke.
Semoga teman-teman yang hening ini bisa paham juga ya. Jadi kualitatif itu adalah kualitas ya. Jadi kualitas ada apa tidak gitu. Jadi kalau di perikanan kualitatif itu adalah ada atau tidak. Nah, kalau di sini berarti kan dia cantik atau tidak. Nah, kualitas ya. Atau dia baik atau tidak. Nah, itu kan kualitas. Nggak bisa dihitung apakah dia tingkat cantiknya 100, apakah dia tingkat baiknya 90, itu tidak. Jadi kualitatif itu ada apa tidak. Nah, jadi kemarin kalian yang dilakukan pada saat praktikum adalah ada apa tidak sih karbohidratnya, ada apa tidak sih proteinnya, ada apa tidak sih lemaknya. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan warna, perubahan warna. Oh, kalau misalnya protein, protein itu kalau ada di larutannya, oh dia berubah warnanya jadi biru atau ungu. Semakin ke ungu berarti dia semakin banyak proteinnya. Banyaknya seberapa? Nggak tahu pokoknya. Nah itu ya. Jadi kata kuncinya adalah pokoknya kalau semakin ke biru, semakin ke ungu, dia semakin banyak proteinnya. Persentasenya berapa? Nggak tahu. Gitu. Ini adalah kualitatif. Ya, uji fitokimia juga sama. Uji fitokimia ini untuk melihat misalnya ada enggak yang kita bahas ini ya, alkaloid, polifenol, tanin, ada enggak sih sebenarnya? Ini adalah uji fitokimia. Kemarin mau diuji sampai sini cuman enggak nutut waktunya, tapi sebenarnya tahapannya sama dengan uji warna. Uji warna ini biasanya untuk mengetahui ada enggak karbohidrat, protein, lemak gitu. Ini biasanya. Nah, jadi HPLC ini bisa dua, dia bisa untuk pemurnian bisa, jadi dikolek gitu ya, jadi ada misalnya nih ada ini, nah ini hasilnya kalau di HPLC. Nah biasanya kalau di HPLC setiap peak ya, ini disebutnya peak, setiap peak ini pasti senyawanya beda. Nah ini yang biasanya dikolek, gitu. Makanya HPLC bisa untuk pemurnian, tapi juga bisa untuk uji kualitatif. Kemudian uji kuantitatif. Nah, ini kita belum sampai ke sini kemarin di biokim karena waktunya sudah 1 minggu. Kasihan kalian ya kalau sampai mengetes di kuantitatif, tapi sebenarnya bisa. Kita punya spektro UV di lab itu. Kita punya spektro UV. Itu fungsinya apa? Untuk ngecek. Nah, jadi kalau di kualitatif misalkan kalian kemarin mengekstrak laminaran lah. Laminaran uji warna proteinnya masih ada, lemaknya masih ada, karbohidratnya banyak. Persentasenya berapa? Karbohidratnya berapa persen? Proteinnya berapa persen? Nah, itu baru pakai spektrum UV. Itu. Jadi kuantitatif berarti harus bisa dihitung. Kualitatif berarti secara kualitas. Ada atau tidak? Kuantitatif harus bisa dihitung. Oh, kalau misalnya kuantitatif, karbohidratnya 40%. Nah, itu berarti kuantitatif. Kalau kualitatif, oh dia ada karbohidratnya. Oh, proteinnya ada. Itu berarti kualitatif. Oh, proteinnya sebesar 52%. Oh, berarti dia masuk ke kuantitatif. Jadi kalau yang ada di sini tinggi 165 cm, berarti dia kuantitatif. Orangnya cantik, berarti dia kualitatif. Jadi baru ketika misalnya kita sudah melakukan ekstraksi, kita sudah dapat nih misalnya laminaran sudah terekstrak, terus ternyata ekstraknya masih kasar, kita murnikan dulu. Nah, setelah dimurnikan kita cek uji kualitatif. Nah, laminaran tadi kan turunan karbohidrat atau metabolit sekunder dari karbohidrat. Kita cek masih ada enggak misalnya proteinnya, masih ada enggak lemaknya. Kalau misalnya sudah enggak ada nih protein sama lemaknya sudah tidak terdetek, baru kita pastikan di uji kuantitatif. Uji kuantitatif baru nanti ketahuan laminarannya berapa persen. Setelah sudah pasti, oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ini untuk metabolit sekunder. Nah,
jadi kalau sudah kita pastikan, oh misalnya kadar laminarannya 65% gitu ya, sudah pasti 65%, dan dia sudah tidak ada protein yang lain, sudah tidak ada lemak. Nah, baru kita gunakan senyawa tersebut. Mau dijadikan obat, mau jadikan apa, itu tahapannya sebenarnya adalah seperti itu. Jadi kalau yang farmasi pembuatan obat, tahapannya ini adalah seperti ini. Biasanya sebelum kita gunakan ini ada lagi uji-ujinya. Jadi ada diuji in vitro, ada diuji juga ke hewan, bisa juga langsung diujikan ke manusia. Jadi dicek dulu gitu. Jadi sebenarnya nggak langsung. Kalau ke ikan atau kita mau coba bikin obat ke ikan itu bisa. Jadi kita tes dulu. Ya, jadi kita tes dulu ada tidak senyawanya gitu ya, berapa persen senyawanya, baru digunakan. Mau dibuat jadi vaksin, mau dibuat jadi pakan, itu silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi yang tadi ada metabolit primer, metabolit sekunder. Nah, itu sebenarnya sentralnya di mana? Di glukosa. Ya. Metabolit sentralnya di glukosa, hasil utamanya metabolit primer polisakarida. Nah, metabolit sekundernya ini turunannya ini sudah. Jadi tadi ada flavonoid, alkaloid. Nah, ini adalah termasuk metabolit sekunder. Karotenoid, tetrapirol. Nah, ini sebenarnya adalah produk dari metabolit sekunder. Polipeptida, produk dari metabolit sekunder. Gitu. Termasuk yang tadi ya, laminaran, fukoidan, itu produk dari metabolit sekunder semuanya. Kemudian saya membahas materi yang tentang anabolisme. Contohnya adalah fotosintesis, pembentukan. Nah, fotosintesis sudah pernah saya jelaskan waktu itu kuliah offline ya. Nah, jadi fotosintesis ada yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, tadi saya sampaikan fotosintesis adalah kita membentuk bahannya apa? Bahannya adalah H2O. H2O adalah air, serta CO2. CO2 adalah karbon dioksida. Prosesnya terjadi di kloroplas. Kloroplas, ada klorofil. Klorofil untuk proses memasak, pemasakan. Fotosintesis adalah memasak. Nah, jadi proses pembentukan ini, proses fotosintesis ini, dia membutuhkan cahaya matahari. Nah, ketika ada cahaya matahari, nah, ini terjadilah proses yang pertama, reaksi terang. Nah, reaksi terang terjadinya di mana? Di grana. Jadi ada tumpukan membran tilakoid di grana. Nah, jadi masih terjadi di luar, masih memungkinkan terjadi cahaya matahari. Nah, jadi di cahaya matahari ini, di grana ini tadi, di dalam kloroplas, akan dirubah air, H2O, dirubah menjadi oksigen. Nah, jadi ini. Kalau ditanya hasil akhirnya dari reaksi terang fotosintesis, maka hasil akhirnya adalah 6 oksigen ditambah ini ATP dan NADPH. Gitu. Kemudian reaksi gelap terjadinya di mana? Di stroma. Stroma itu di mana? Di dalamnya grana. Jadi masih ada di dalam tumpukannya membran tilakoid ini. Gitu. Jadi dia kenapa disebut reaksi gelap? Karena sudah tidak ada pengaruh cahaya matahari. Jadi di proses reaksi gelap ini yang dirubah adalah 6 CO2. 6 CO2 dirubah menjadi C6H12O6. Di sini ini 6H2O-nya masih ya, masih kepake. Nah, ini nanti ketarik ke sini juga. Jadi C6H12O6. Kalau ditanya hasil akhir, misalkan besok ketika UAS, jadi
kalau misalnya besok ada soal, saya tanyakan hasil akhir dari reaksi terang fotosintesis, berarti 6 oksigen. Apa bahan-bahan dari fotosintesis? 6H2O. Nah, ini jangan bertukar ya. Jadi bahannya 6H2O, hasil akhirnya 6 oksigen. Terjadinya di mana? Di gerhana. Reaksi gelap membutuhkan cahaya matahari atau tidak? Tidak membutuhkan. Yang dirubah apa? 6 CO2 menjadi C6H12O6. Bisa dipahami sampai sini? Masih atau kesulitan? Alhamdulillah. Alhamdulillah paham, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi insya Allah nanti soal pilihan gandanya seperti itu kok. Jadi apa sih hasil akhirnya ini? Apa sih bahannya ini? Gitu. Oke, nah, jadi ini kloroplasnya. Ini kan sel kloroplas ya. Nah ini satu persatu kalau dibuka ini satu. Nah ini gerhana. Yang tadi reaksi gelap. Nah kalau kita melihat posisi cahaya matahari di sini, gerhana kan cepat ya, dia langsung terkena cahaya matahari, makanya disebutnya reaksi terang. Nah tapi kalau stroma ini ada di dalam sini, rongga-rongga di sini, jadi posisinya sudah gelap, makanya reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, tapi terjadi reaksi terang dan gelap itu terjadi bersamaan. Hasil akhirnya apa? C6H12O6 plus 6O2 hasil akhirnya. Bahannya apa? 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan bantuan cahaya matahari. Seperti itu. Ya, anabolisme sudah. Contohnya adalah fotosintesis. Sekarang katabolisme, contohnya adalah respirasi seluler. Nah, ini yang kemarin kalian presentasikan ya. Ya, masih ingat? Yang kemarin ada suksinil COA, asetil KOA. Sebenarnya apa sih itu yang mau dibahas dari respirasi seluler itu? Nah, jadi yang ikan dan manusia lakukan itu adalah sebenarnya perombakan. Makanan yang kita makan itu kan dalam bentuk pati ya. Ya, ikan juga karbohidratnya dalam bentuk pati. Pati kalau kalian belajar di sebelum UTS itu termasuk ke dalam polisakarida. Nah, polisakarida yang sangat kompleks pati itu. Artinya apa? Dia harus dirombak dulu menjadi glukosa. Sehingga apa? Proses yang terjadi adalah katabolisme. Nah, jadi kita pasti lemas kalau nggak makan. Ikan pasti lemas kalau nggak makan. Bisa-bisa mati ikan itu kalau nggak makan. Kenapa? Tidak terjadi proses respirasi. Nah, jadi ini sangat penting proses respirasi seluler. Tadi Faiz bertanya, Bu, beda nggak Bu ATP yang masuk dengan ATP yang keluar? Beda. Ya, jadi kalau proses anabolisme, tadi ya, anabolisme membutuhkan ATP. Anabolisme dilakukannya oleh, contohnya itu adalah tumbuhan itu fotosintesis. Yang dibutuhkan hanya 2 ATP. Ketika respirasi seluler, yang dihasilkan 38 ATP. Kok bisa, Bu? Ya iyalah, kita kan makan. Nah, kita kan makan, berapa banyak itu molekul pati yang kita masukkan. Pati ketika dirombak kan jadi glukosa. Berarti berapa banyak glukosa yang kita masukkan. Nah, glukosa itu kan nanti menjadi energi. Ya, makanya kalau orang makan, ya akan hasilnya adalah kita berenergi. Kalau nggak makan, ya nggak dapat energi. Kenapa? Karena ini tadi terjadi proses respirasi, proses perombakan. Makanan yang dimasukkan dijadikan energi lah, itu loh yang disebut sebagai respirasi seluler itu ya, makanya Ini angkanya apakah paten, Bu? angkanya Iya, memang iya memang berbeda-beda Mas, cuman yang paten itu hasil akhir satu molekul glukosa itu menjadi 36 ATP. 36 ATP untuk eukariot, 38 ATP untuk prokariot. Itu yang paten, Mas. Cuman itu yang patennya di situ, yang biasanya agak berubah itu di siklus Krebs itu ada yang nanti memasukkan NADPH, ada yang tidak.
gitu. Tapi patennya itu di glikolisis sama transfer elektron itu pasti segitu. Glikolisis itu pasti 2 molekul asam pirufat dan 2 ATP. Di transfer elektron pasti 36 ATP kalau eukariot dan 38 ATP yang prokariot. Anabolisme atau fotosintesis pasti 2 ATP yang dibutuhkan. 1 kali proses loh ya. 1 kali proses. Begitu Mas Faiz. Oh, iya Bu. Nah, itu ya. Memang iya. Memang yang beberapa literatur itu kan yang agak berbeda itu di siklus Krebs biasanya. Memang agak berbeda di situ karena ada sumber yang nanti menggunakan dari prokariot, ada sumber yang menggunakan eukariot, ada sumber yang menggunakan rata-rata. Gitu. Nanti yang saya gunakan ini yang rata-rata. Gitu ya. Jadi tapi kalau hasil akhirnya Paten itu Bu ya. kenapa? Yang rata-rata itu berarti yang paten. Ya, yang rata-rata itu yang umum digunakan lah. Jadi nanti misalnya Mas baca literatur yang lain kok kayak gini, nah itu mungkin bisa prokariot, bisa eukariot yang digunakan. Kalau yang saya, yang rata-rata. Jadi prokariot, eukariot nggak akan jauh beda dari situ. Tapi kalau transfer elektron pasti segitu. Glikolisis pasti segitu. Yang agak beda biasanya di siklus Krebs saja. Itu ya Mas ya. Oh. Ya Bu. Oke. Itu ya. Jadi ini makanya kita makan, ikan makan pasti menghasilkan energi karena apa? Makanan itu tadi dirombak menghasilkan ATP. 1 glukosa menjadi 36 ATP. Kalau eukariot seperti kita. Kalau prokariot seperti bakteri itu 38 ATP. Nah, tahapannya apa saja? Tahapannya yang pertama glikolisis. Nah, ini kan glukosa ya. Jadi kita sudah tidak membicarakan pati. Yang kita bicarakan adalah glukosa. 1 glukosa. Nah, bayangkan kita makan sepiring nasi itu berapa banyak molekul glukosa. Artinya berapa banyak ATP yang kita hasilkan itu sebenarnya. Makanya harus makan. Kalau nggak makan, ya nggak bisa kita menghasilkan energi tubuh kita. Nah, jadi glikolisis molekulnya adalah 1 glukosa. Glikolisis prosesnya terjadi di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu apa? Kalau di dalam sel itu cairan inti sel itu loh. Cairan yang ada di dalam sel. Nah, itu adalah sitoplasma. Nah, glikolisis terjadi di sitoplasma. Setelah glikolisis ada tahapan yang disebut oksidasi pirufat. Terjadinya di mana? Sudah di dalam mitokondria. Gitu. Jadi kalau fotosintesis kan di kloroplas ya, klorofil untuk masaknya. Kalau respirasi seluler terjadinya masak-masaknya itu di mana? Itu biasanya di mitokondria. Jadi dari sitoplasma dibawa lagi ke organela yang lebih kecil namanya mitokondria. Nah, di mitokondria itu terjadi 2 proses. Yang pertama adalah oksidasi pirufat, yang kedua adalah siklus Krebs. Nah, oksidasi pirufat ini adalah tahapan antara. Nih, tahapan antara baru masuk ke siklus Krebs. Makanya dijadikan 1 karena sama-sama di mitokondria. Nah, setelah siklus Krebs, tahapan yang terakhir itu adalah transport elektron. Di sini yang tadi saya sampaikan, dia itu pasti 36 ATP kalau eukariot. Gitu ya. Jadi 1 glukosa pasti jadi 36 ATP. Nah, terjadinya di mana? Di dalamnya mitokondria, tapi bagian yang dalam lagi. Sama seperti fotosintesis. Fotosintesis reaksi terangnya di mana? Di grana, cuman di bagian luar. Begitu reaksi gelapnya terjadi di dalam stroma, di bagian yang sudah paling dalam sampai nggak ada cahaya matahari lagi yang bisa masuk. Makanya disebut sebagai reaksi gelap. Nah, ini juga sama. Kalau oksidasi pirufat ini bisa disebut juga dekarboksilasi oksidatif. Nah, istilahnya ada 2. Bisa oksidasi pirufat, bisa dekarboksilasi oksidatif. Nah, kalau ini terjadinya di luar, ya, jadi sitoplasma, gambar. Ini misalnya sel, ini inti sel, ini kan banyak organela, ini mitokondria. Ini cairannya ini, cairan di dalamnya adalah sitoplasma. Nah, ini cairannya ini sitoplasma. Terus
Ini sitoplasma, ini mitokondria. Gitu. Jadi ketika proses respirasi seluler, glikolisis terjadinya masih di luar. Begitu oksidasi pirufat dan siklus Krebs, dia masuk ke dalam mitokondria. Transport elektron masuk lagi di dalamnya. Nah, jadi di sini nanti baru keluarlah energi-energi itu tadi. Ini baru satu sel, ya. Jadi ini baru satu sel. Sementara tubuh kita terbentuk dari jutaan sel. Ikan juga sama, terbentuk dari jutaan sel. Nah, itu seperti itu. Jadi satu sel, satu molekul glukosa 36 ATP dikalikan berapa banyak sel di dalam tubuh. Nah, ini terjadinya terakhir di mana transport elektron ini sudah menghasilkan energi. Nah, kemudian kemarin yang kalian presentasikan adalah bagaimana sih kaitan antara metabolisme protein dan lemak ini di dalam ini proses metabolisme karbohidrat. Nah, kalau ini kan metabolisme karbohidrat ini. Glikolisis sampai transport elektron itu adalah metabolisme karbohidrat. Nah, nanti protein dan lemak itu masuk di mananya? Yang kemarin kalian presentasikan. Oke. Glikolisis. Nah, glikolisis di sini glukosa. Waduh, gimana yang besarnya? Nah, glukosa itu kan C6H12O6. Nah, C6. Nah, di sini dia sudah ada 6 molekul glukosa nih di sini. Nah, kemudian karena tadi ada ATP yang dirombak yang menjadi ADP, nah, maka fosfatnya keluar. Pengikatan fosfat di sini. Terus nanti kalian bingung ya, yang jelas di sini dari 6 glukosa, kemudian ada pengikatan fosfat dari ini, ATP yang terombak menjadi ADP, nah menjadi glukosa 6 fosfat, terus ya. Jadi saya tidak akan nanti untuk UAS itu membahas bagaimana perubahan glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa, enggak. Tapi yang kalian perlu tahu adalah bahannya apa, hasil akhirnya apa. Sudah itu aja. Gitu. Jadi kalian enggak perlu paham sampai ke bawah-bawah sini, enggak, tapi bahannya apa, hasil akhirnya apa. Bahannya apa kalau di sini? Oh, bahannya adalah glukosa. Ya. Bahannya adalah satu molekul glukosa. Nah, dari satu molekul glukosa, hasil akhirnya dari glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat. Dari mana 2 molekul asam pirufat? Dari sini. Jadi satu fruktosa 1,6 bifosfat ini dia dibagi menjadi 2, dipecah menjadi 2. Nah, jadi satu glukosa ini dia terpecah menjadi 2 sehingga menghasilkan 2 molekul asam pirufat. ATP-nya dari mana? Di sini 2 ATP-nya. Jadi ada perubahan. Di sini kan ATP dirombak menjadi ADP. Nah, ketika di bawah ADP dirombak menjadi ATP. Nah, jadi di sini ada 2, satu asam pirufat, 2 ATP di sini, 1 ATP di sini, 1 ATP di sini, 2 NADH, NADH-nya dari sini. Ya, perombakan dari fosfoglyceraldehyde menjadi bifosfoglycerat. Di sini ada 1 NADH dihasilkan masing-masing. 2H2O-nya dari mana? Dari sini. Perubahan fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat. Gitu. Jadi kalian pahami di sininya saja. Kalau mau bertanya dari mana Bu ini asalnya, ya ini dari sini. Gitu ya. Jadi glikolisis yang perlu dipahami prosesnya terjadi di mana? Oh, terjadinya di sitoplasma. Bahannya apa? Bahannya glukosa. C6H12O6. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 H2O. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Silakan. Mulai panas, Bu. Mulai panas. Oke. Oke. Iya, ini memang yang paling sulit. Makanya saya itu dibuat kelompok dulu gitu loh. Jadi sengaja saya buat kalian presentasi kelompok dulu
supaya paling enggak belajar dulu. Gitu. Nanti baru saya jelaskan di akhir seperti ini. Ya, jadi ini ya, yang ini tidak perlu kalian hafalkan, tidak perlu. Oh, ini ATP setelah ini dirubah jadi ini, ada fruktosa ini, tidak perlu. Kita tidak belajar sampai situ ya, saya tekankan sekali lagi, kita tidak belajar sampai situ. Glikolisis yang paling penting adalah bahannya apa, ya, bahannya glukosa, terjadinya di mana, di sitoplasma, hasil akhirnya apa, 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH, 2 H2O. Kalau terlalu gampang belajarnya, silahkan dilihat di sini, asalnya dari sini. Terbentuk ini asalnya dari sini, tapi saya tidak meminta kalian paham sampai sini, enggak. Yang saya minta bahannya apa, hasilnya apa, terjadinya di mana, sudah sesederhana itu saja ya. Yang penting bisa tahu itu dulu. Glikolisis hasil akhirnya ini bahan-bahan inilah yang digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau ya, pembentukan asam pirufat menjadi asetil CoA. Ini ya, hasil akhirnya asam pirufat, ATP, NADH, H2O. Nah, ini oksidasi pirufat. Bahannya apa? Bahannya adalah 2 molekul asam pirufat dan 2 NADH. Ya, tadi ya, kita punya bahannya 2 molekul asam pirufat dan 2 NADH. Kalau ini glikolisis bahannya 1 molekul glukosa. Bahannya 2 molekul asam pirufat dan 2 NADH dalam kondisi aerob atau tersedia H2O. Ya, H2O, masih ada molekul oksigen. Nah, tadi kan ada H2O-nya. Nah, ini ya. Jadi masih dipakai H2O-nya. ATP-nya apa? ATP yang dihasilkan. Jadi prosesnya gimana oksidasi pirufat? Ini kalian pahami saja. Saya tidak meminta kalian menghafalkan ataupun nanti kalian menggambar seperti ini, enggak. Saya enggak minta seperti itu. Jadi ini kalian pahami saja. Jadi dalam proses oksidasi pirufat itu ada namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif itu apa? Mengeluarkan ini ya, D itu mengeluarkan, karboksilasi, mengeluarkan karbon. Demineralisasi, misalnya ada kalian mendengar deasetilasi, deproteinase, dekarboksinasi. Nah, itu D itu biasanya penghilangan. Demineralisasi berarti penghilangan mineral. Deproteinasi berarti penghilangan protein. Nah, jadi dekarboksilasi penghilangan karbon. Oksidasi. Nah, berarti kan ada oksigen. Jadi yang disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif adalah pengeluaran molekul karbon dioksida dari asam pirufat. CO2-nya di mana, Bu? Ini C ya. Ini kan satu molekul C diikat dengan O. Nah, ini molekul O-nya 2 dari sini. Makanya CO2. Gitu. Jadi dekarboksilasi oksidatif, molekul karbonnya ini keluar. Nah, karena molekul karbonnya keluar, tinggal apa? Karbonnya kan sudah keluar semua nih. Ya, apa ada beberapa molekul karbon kan sudah keluar nih. Nah, yang hilang kan ini. Satu hilang. Sehingga tinggal apa? Tinggal gugus asetil. Nah, CO2 yang keluar yang mana? Ini CO2. Nah, O-nya sudah keluar 2. Gitu. Makanya menjadi gugus asetil. Makanya terjadi pengikatan dengan koenzim A. Kalian waktu sebelum UTS sudah belajar tentang enzim. Nah, ada pengikatan koenzim di sini. Ada NAD dirubah menjadi NADH. Nah, sehingga menjadi asetil KOA. Asetil KOA inilah yang nanti menjadi bahannya untuk siklus Krebs. Gitu. Jadi yang kalian harus
pahami yang mana? Ini bahan sama hasil akhirnya. Ya. Bahannya 2 molekul asam pirufat, 2 NADH. Dari mana? Dari proses glikolisis. Hasil akhirnya apa? Molekul asam pirufat ini kita rubah menjadi asetil KUA. Ya. NADH-nya tetap, 2 NADH masih. CO2-nya dari mana? CO2-nya dari perombakan di dekarboksilasi oksidatif. Saya tidak akan tanya di sini dari mana CO2-nya, enggak. Tapi yang saya tanyakan adalah apa hasil akhirnya. Nah, jadi hasil akhirnya 2 NADH, 2 CO2, 2 asetil KUA. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Lanjut, Bu. Oke. Ya, yang lain bagaimana? Kalau ada kesulitan, monggo. Nggak usah malu-malu ya. Oke. Kalau hening, saya anggap... ya, Pandu lanjut ya. Oke. Jadi itu kalau misalnya ditanya CO2-nya dari mana, ya ini loh, dari lepas ini loh, dari asam piruvatnya CO2-nya hilang, keluar. Sisanya apa? Ya ini, ditulis saja, kita lihat. Oh, ini H3C. Oh, masih H3C-nya masih ada. Oh, di sini CO-nya sudah hilang 1. Ya, oh ini ya CO-nya sudah hilang. Oh, di sini OH. Oh, di sini tinggal H. Berarti yang hilang apa? 1 atom C, 2 atom O. Oh iya, yang hilang CO2. Gampang sekali ya sebenarnya ya. Gitu. Sehingga apa? Oh, menjadi gugus asetil. Kenapa, Mas? Iya, gampang, Bu. Ya, kalau belajar rumus kimia seperti itu, Mas ya. Ya, sambil belajar. Saya juga masih belajar. Itu, jadi ya, kalau misalnya ditanya, dari mana sebenarnya 2CO2 kemarin ya, yang presentasi ya. Dari mana CO2-nya? Dari sini, dia lepas. CO2-nya lepas. Kalau nggak lepas, nggak terbentuk asetil KUA. Jadi dia harus lepas dulu, jadi gugus asetil, ada pengikatan dengan koenzim A, terbentuklah namanya asetil KUA. Nah, sehingga ini kan satu asam pirufat nih di sini. Ya, satu asam pirufat menjadi 1 asetil KUA, 1 NADH, 1 CO2. Nah, kalau dikalikan, karena kita punyanya bahannya 2 molekul asam pirufat, ya berarti hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat, 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil KUA. Sekarang kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Yang tadi ya, ini akan berbeda-beda biasanya kalau siklus Krebs. Nih, siklus Krebs bahannya apa? NADH-nya tidak dipakai, CO2-nya tidak. Yang dibutuhkan hanya asetil KUA. Ya, step 1, 2 asetil KUA. Kita kalau lihat di sini, Bu, ini maksudnya apa sih, Bu? 2C, 6C, 5C. Lihat aja di sini. Nih, asetil KUA. Rumus kimianya loh, ini loh. Cuma ada 2C. Ya. Jadi kalau kita belajar rumus kimia, dilihat dulu aja, jangan pusing dulu. Oh iya, di sini ada 2C. Ada lagi nggak yang C? Oh, nggak ada. Ini COA. Ini jadi 1. Bukan karbon bebas. Kalau ini kan karbon bebas. Nah, saya tidak akan menjelaskan stepnya di sini. Ya, tapi di sini ada 2C. 2C berubah menjadi 6C. Nah, kalau 6C namanya sudah bukan asetil KUA, tapi sitrat. Gitu saja sebenarnya. Nah, jadi sitrat dirubah menjadi isositrat, dirubah menjadi alfa ketoglutarat, di sini ada pengikatan NADH, pengeluaran CO2 dan lain sebagainya, ada suksinat, fumarat, hingga yang terakhir oksaloasetat. Asetat 4C. Ya. Hasil akhirnya berapa, Bu? Hasil akhirnya adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, ini coba kita kali 2 ya. Satu ya, satu molekul asetil COA. CO2-nya ada 2. NADH-nya ada 2. Oh, sorry, berarti NA2-nya 4 ini. Sorry ya, ini ada sedikit terlambat, NADH-nya 4. Sorry, benar, 6. Benar ini. NADH-nya 6. Ya.
NADH-nya ada 6. Ya, karena di sini 3, FADH-nya kan di sini 1. Nah, berarti kan kalau dikali 2, 2. Kemudian CO2-nya sudah, dan 2 ATP. Nah, ATP-nya enggak dimunculkan di sini ya, tapi di sini plus 2 ATP. Gitu. Makanya tadi saya bilang, Bu, yang ini standar enggak? Tadi Mas tanya, insya Allah iya standar. Kalau misalnya ada yang berbeda gitu ya Mas ya, kemungkinan itu dia mau pakai yang eukariot atau yang prokariot itu saja. Tapi kalau rata-rata siklus Krebs itu seperti ini. Jadi perbedaannya, Bu, dari mana 6 NADH? Ya dihitung aja ini. Ya, ini satu molekul asetil CoA. Ya, hasil akhirnya ada 1, 2, 3 NADH. FADH-nya, oh di sini 1. ATP-nya 2 ATP. Memang tidak muncul di sini ya. CO2-nya ada berapa? Ada 2. Yang satu, yang kedua. Nah, sehingga kalau kita kali 2, berarti ada 6 NADH, ada 2 FADH, ada 2 ATP, dan ada 4 CO2. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang siklus Krebs, bahannya 2 molekul asetil CoA, hasil akhirnya seperti ini. Tidak perlu Pak ini, tidak perlu kalian harus sitrat isositrat, tidak perlu. Tapi hasil akhirnya ya, kalau misalnya ditanya sebenarnya siklus Krebs itu apa? Siklus Krebs itu adalah pengubahan molekul asetil CoA menjadi molekul oksaloasetat. Nah, biasanya ada yang bertanya itu seperti itu. Sebenarnya hasil akhirnya adalah oksaloasetat. Dalam bentuk oksaloasetat ya, cuman biasanya kalau kalian mungkin SMA, kalian mungkin ditanyakan ya, tapi kalau kita perikanan nggak perlu sampai ke sana. Yang penting tahu bahannya apa, hasil akhirnya apa. Tapi kalau jenengan tanya ke saya dari mana Bu NADH-nya, 2 FADH-nya, ya ini saya tunjukkan gambarnya. Silakan kalian pelajari. Oke, sekarang tahapan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, ini kan sudah di mitokondria nih. Ya, jadinya di mitokondria. Nah, transport elektron itu ada di membran dalamnya lagi gitu loh. Jadi ada di intermembran space. Jadi di ruang-ruang antar membran. Jadi di bagian yang lebih kecil lagi. Bahannya apa? Bahannya 10 NADH, 2 FADH, 6 oksigen. NADH di mana dari sini? NADH, ADH, oksigen. Hasilkan apa? H2O. Ya, jadi oksigen yang diambil hasil akhirnya adalah H2O. Dan ATP. Ada yang menyebut misalnya 32 ATP. Ya. Transport elektron hasil akhirnya 32 ATP. Ya. Ya benar 32 ATP. Karena yang ditanyakan hanya transport elektron. Kalau transport elektron, hasil akhirnya 32 ATP. Tapi kalau proses perombakan secara keseluruhan, 36 ATP. Kan tadi kan glikolisis 2, ya. Glikolisis 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, sehingga 32 ditambah 2 ditambah 2, kan hasil akhirnya 36. Gitu. Jadi perbedaannya sebenarnya di situ. Kalau misalnya ada yang kebingungan, Bu, saya baca 32 ATP, kok saya baca 38, saya baca 36, sebenarnya hasil ATP yang benar itu gimana sih? Nah, sebenarnya adalah satu molekul glukosa menghasilkan 2 ATP dalam proses glikolisis, 2 ATP dalam proses glikolisis siklus Krebs, ya, 2 ATP dalam proses glikolisis, 2 ATP dalam proses siklus Krebs, dan 32 ATP dalam proses transport elektron. Itu pada eukariot. Kalau prokariot, Bu, kalau bakteri, kalau amuba, itu gimana, Bu? Kalau amuba itu dia 38 ATP.
Berarti 2 ATP di glikolisis, 2 ATP di siklus Krebs, dan 34 ATP di transport elektron. Saya katakan kalau ini hasil akhirnya pasti seperti ini. Pasti 36 ATP atau 38 ATP. Kalau dia menuliskan 32 ATP atau 34 ATP, itu berarti yang dihitung hanya transport elektronnya saja. Berarti glikolisis sama siklus Krebsnya tidak dihitung. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nanti ini insya Allah saya record ya. Nanti hasil reportnya saya masukkan di YouTube. Jadi kalau ada yang kesulitan, kalian punya waktu Jumat, Sabtu untuk kembali mempelajari. Kalau memang masih kesulitan, silahkan japri saya. Kalau saya bisa, nanti saya jawab. Ya, Bu. Oke, nah jadi ini kalau sel. Kalau sel, sitoplasma yang mana ini? Sitoplasma ya. Jadi cairan-cairan di dalam ini loh. Tuh, mitokondrianya di mana? Di sini. Jadi proses glikolisis terjadinya masih di luar. Siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif terjadinya di dalam sini. Transport elektron di mana? Di sini. Nih, di membran-membran yang kecil ini. Sudah di dalamnya sini. Hasil akhirnya apa? Berarti 1 glukosa ya. 1 glukosa sebelum masuk ke glikolisis. Nah, langsung jadi kalau di eukariot itu langsung totalnya jadi 36 ATP. Langsung jadi energi, makanya kalian makan ya jadi energi. Kalau kalian nggak makan ya nggak jadi energi. Energinya dari mana? Ya ini. Ini baru karbohidrat. Nah, makanya kemarin ada 2 kelompok ya kalau nggak salah yang saya minta itu bagaimana sih kalau metabolisme protein sama lemaknya. Kalau dihubungkan ke karbohidrat itu seperti itu. Nah, ini bisa dipahami ya sampai sini dulu ya. Ya, Bu. Oke, kalau bisa dipahami. Nah, jadi ini kaitannya antara metabolisme protein dan lemak dengan karbohidrat. Nah, jadi sebenarnya yang kemarin ya bagian presentasi protein dan lemak, sebenarnya arahnya metabolismenya itu adalah apa sih kaitannya dengan ini karbohidrat gitu loh. Jadi sebenarnya makanan, semua makanan yang kita masukkan itu dia juga mengalami proses-proses yang hampir sama gitu loh. Dia juga mengalami siklus Krebs gitu. Protein itu juga masuk ke siklus Krebs, protein juga masuk ke siklus pirufat gitu. Jadi sebenarnya dia bukannya dia punya jalur sendiri, bukan, tapi dia juga masuk sebenarnya. Nah, tapi kata kuncinya di mana? Misalkan saya berikan contoh di protein. Protein ya, dia kan dirombak menjadi asam amino. Karbohidrat dirombak menjadi glukosa. Glukosa itu adalah gula yang paling sederhana, monosakarida. Nah, ini kan di sini. Protein dirubah menjadi yang paling terkecil dulu, oleh menjadi asam amino. Bu, dirubahnya dari apa, Bu? Kok nggak ada ya, Bu? Ya, kok tahu-tahu jadi glukosa, Bu? Karbohidrat kok tahu-tahu jadi glukosa, Bu? Protein kok tahu-tahu jadi asam amino, Bu? Lemak kok tahu-tahu jadi ini, Bu? Kan kalian sudah belajar enzim. Ya, sebelum UTS kan sudah belajar enzim ya ini. Jadi lemak kok dirubah menjadi asam lemak, menjadi gliserol. Yang rubah apa? Enzim. Ya. Enzimnya apa? Ya, kemarin kalian buka sendiri lah. Cari sendiri. Pati dirubah menjadi glukosa. Itu pakai apa? Enzim apa? Ya. Itu kan ada. Jadi protein dirubah menjadi asam amino. Kenapa kok di sini kok langsung Bu asam amino? Sebenarnya proses apa yang terjadi? Proses yang terjadi adalah enzimatis. Enzimatisnya lewat apa, Bu? Bisa menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan, bisa juga pencernaan secara enzimatis itu dengan dibantu gerakan peristaltik usus. Nah, mungkin kalian nanti menghubungkan dengan mata kuliah yang lain, misalnya kalau belajar tentang usus itu biologi mungkin ya, biologi komoditasnya. Kenapa kok kalian belajar usus? Usus itu kan dia selalu bergerak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gerakan peristaltik yang ada di usus itu adalah membantu penguraian ini tadi protein jadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak dan gliserol gitu. Jadi
Ada dua proses untuk perombakan, secara enzimatis dan secara mekanik. Mekaniknya apa? Dengan dibantu usus, gitu. Usus, lambung, gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas ke sana, tapi prosesnya apa sih yang terjadi? Apa sih hubungannya metabolisme protein dan lemak ini dengan metabolisme karbohidrat? Nah, jadi di protein setelah dia dirubah menjadi asam amino, kemarin kalian sudah belajar ada 20 jenis asam amino, ada asam amino esensial, Mathil, vice president, ya, metionin, alanin dan lain sebagainya, valin, prolin. Nah, itu ada juga asam amino yang non esensial. Nah, selanjutnya akan mengalami proses deaminasi. Jadi saya sampaikan D itu berarti penghilangan. Nah, jadi setelah menjadi asam amino, dia penghilangan zat aminasi, amino, ya. Jadi zat amino ini dihilangkan. Nah, dirubah asam amino dirubah menjadi asam keto, gitu. Hasil akhirnya apa atau sisanya apa, hasil sampingnya apa yang dibuang ke ginjal, yang dibuang ke apa namanya, yang dibuang menjadi urin, yang dibuang menjadi feses itu apa? NH3. Ya. NH3 itu apa? Amonia. Jadi kalau kalian di ikan ya, jadi kalau ikan dia ini ya mengeluarkan urin, pasti kan pesing. Pesing itu apa? Pesing itu adalah bau amonia. Nah, bau apa? NH3. Nah, jadi hasil akhir atau hasil samping dari protein itu adalah menghasilkan NH3 dan urea. Urea nanti memberikan warna kuning, dikeluarkannya dalam bentuk urin. Protein tetap masuk ke dalam jalur utama karbohidrat, gitu. Makanya saya kemarin pecah, benar-benar dipecah, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, transport elektron, siklus Krebs itu benar-benar dipecah karena apa? Itu adalah jalur utama metabolisme, bukan cuma karbohidrat. Protein dan lemak itu juga mengalami jalur utama metabolisme itu tersebut, gitu. Jadi protein, asam amino, dia menjadi asam keto. Masuknya kemana kalau jalur utama karbohidrat? Dia menjadi pirufat. Nah, jadi dia menjadi pirufat, dia berubah menjadi asetil CoA, dia masuk ke siklus Krebs, dia masuk ke rantai transfer elektron, dan dia menambahkan ATP. Jumlah ATP-nya berapa? Kalau protein dan lemak itu dia enggak pasti berapa ATP-nya itu enggak. Gitu. Biasanya dia ya jadi satu nanti di karbohidrat. Lemak juga sama. Lemak ketika dia diolah, dihancurkan oleh enzim penguraian, proses katabolisme, lemak ini nanti dirubah menjadi dua, ada asam lemak, ada gliserol. Gliserol, dia akan berubah menjadi gliseraldehid. Jadi kalau misalnya, asalnya dari mana sih gliseraldehid? Selain dari ada perombakan ATP menjadi ADP, jadi di situ ada pengeluaran fosfat ya. Jadi ATP, adenosin trifosfat, ADP, adenosin dwifosfat ya. Berarti dari 3 fosfat menjadi 2 fosfat. Nah, selain daripada situ, 3P ini, gliseraldehid ini, dia juga bisa disumbang dari gliserol yang ada di lemak. Gitu. Jadi lemak masuknya di mana Bu jalurnya? Dia masuk dari glikolisis kalau lemak. Masuknya ke gliseraldehid. Terus langsung juga sama, masuk ke bawah ke pirufat, asetil CoA, siklus Krebs, dan transfer elektron. Asam lemak gimana? Asam lemak dia menjadi beta oksidasi dan dia masuknya ke jalur asetil CoA. Nah, terus masuk lagi ke siklus ini. Gitu. Sehingga makanya kok disebut kalau kita makan karbohidrat, protein, lemak, hasil akhirnya energi gitu ya. Jadi sebenarnya jadi satu gitu loh. Jadi siklusnya itu sebenarnya jadi satu, cuman beda jalur masuknya saja. Gitu. Jadi hasil akhirnya apa? Tetap hasil akhirnya adalah ATP. Baik karbohidrat, protein, lemak, hasil akhirnya adalah ATP. Protein masuknya di mana? Protein masuknya di pirufat dalam proses glikolisis. Lemak jadi dua. Yang pertama, gliserol akan masuk ke gliseraldehid, menyumbang ke gliseraldehid.
dalam proses glikolisis. Yang kedua adalah asam lemaknya. Dia menyumbang ke sini proses pengubahan asetil CoA atau dekarboksilasi oksidatif. Ya. Jadi kalau protein masuknya 2 jalur, glikolisis dan siklus Krebs. Kalau lemak masuknya glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih kebingungan? Sudah paham? Iya, Bu. Ya, yang bingungnya di mana, Mas? Silakan. Sudah kayaknya, Bu. Sudah. Pandu. Ayo, Pandu, Pacu. Panas, guys. Jadi gitu ya. Bu. Kritik. Ya, jadi gitu ya. Saya enggak akan nanya ininya, enggak. Saya tidak akan nanya. Tapi saya nanti nanya, jalur masuknya protein gimana? Oh, jalur masuknya protein adalah dia masuk di glikolisis dan siklus Krebs. Jalur masuknya lemak di mana? Dia masuk di jalur glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Itu. Ya. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Oke, itu ya. Bisa ya. Ya, jadi saya nggak akan nanya kalian gliseraldehid apa enggak, tapi yang saya tanyakan hasil akhirnya apa, urutannya gimana. Kan yang penting kan urutannya. Jangan sampai ketuker ya. Jadi besok akan ada soal urutan. Urutannya harus benar, habis glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Jangan sampai ketuker. Nanti ketuker. Siklus Krebs dulu baru pembentukan asetil CoA, ya salah. Itu ya. Iya, Bu. Insya Allah tidak ketukar. Oke, saya tunggu nanti di hari Minggu. Mugi-mugi jangan sampailah di yang remedial ya. Saya juga bingung nanti. Ya, Bu. Insya Allah. Amin. Ya, silakan dibelajar lagi. Insya Allah hari ini saya upload di YouTube. Nah, sudah. Itu saja materinya. Saya harap nggak ada kesulitan ya. Iya,